hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Usulul Thalathah. Pertemuan yang lalu kita sudah menerangkan tentang wajibnya menerapkan hukum Allah Azza wa Jalla, dan yang tidak menghukum dengan hukum Allah oleh Allah divonis kafir, fasik ataupun zalim. Rincian penjelasan tersebut sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Wad dalilu, adapun yang menjadi dalil. Mana dalil yang kita maksud adalah dalil tentang wajibnya menegakkan hukum Allah dan wajibnya kufur kepada taghut. Karena kemarin kita sudah menerangkan makna taghut. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-256, La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Kata Allah, tidak ada paksaan dalam agama, karena telah jelas antara yang benar dan yang salah, antara yang lurus dengan yang bengkok. Maka siapa orang yang kufur kepada taghut, mana taghut sudah kita terangkan pentolannya ada 5 ya, ada iblis, dukun, orang yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib, sampai yang terakhir yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan. Siapa yang kufur kepada taghut dan iman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali Allah yang sangat kuat. Ketika menerangkan ayat ini, La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Maknanya tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk kepada agama Islam. Kenapa? Karena sudah jelas antara mana yang hak, mana yang batil. Dan ini menjelaskan telah jelasnya antara hak dan batil bagi orang yang tidak boleh dipaksa tersebut, menunjukkan adanya kewajiban dakwah. Jelaskan dulu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Bahwa agama Islam ini agama yang hak, satu-satunya agama yang benar. Setelah jelas gamblang kepada dia bahwa Islam ini benar, selain Islam ini salah, baru nggak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Selaras dengan ayat yang terdapat dalam surah Yunus ayat 99,
Allah menyatakan, afa anta tukrihun nas hatta takunu mu'minin, apa kamu akan memaksa manusia agar mereka itu menjadi orang-orang yang beriman? Maka tidak boleh untuk memaksa orang lain agar masuk kepada Islam. Ini makna la ikraha fiddin. Ketika menerangkan ayat ini, para ulama ikhtilaf. Apa ikhtilaf itu? Berbeda pendapat. Sebagian ulama ada yang menyatakan ayat ini sudah mansukh. Mansukh itu apa? Dihapus hukumnya oleh ayat-ayat lain yang menyuruh memerangi mereka sampai mereka beriman. Di antara ayat-ayat tersebut adalah surah At-Taubah ayat 29. Allah menyatakan, qatilul ladzina la yu'minuna billah wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Kata Allah Azza wa Jalla, perangi mereka sampai mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla menyuruh mereka itu diperangi sampai beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau sudah beriman, lalu sholat, lalu zakat, biarkan. Nggak boleh diganggu, tidak boleh dizalimi, tidak boleh diambil hartanya, disakiti badannya dan seterusnya. Allah menyatakan dalam surah At-Taubah ayat yang kelima, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka taubat lalu mendirikan sholat, menunaikan zakat, biarkan mereka, maka sungguhnya Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Juga diterangkan dalam beberapa ayat lain yang lafadznya sama, tapi ditempatkan di beberapa ayat yang berbeda. Di antaranya surah Al-Anfal ayat 39 Allah menyatakan, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama ini seluruhnya hanya milik Allah. Disuruh diperangi sampai mereka memasuki agama Islam ini. Juga diterangkan dalam surah At-Taubah ayat yang kelima tadi, di awal ayatnya itu, kalau tadi kan akhirnya aja yang kita bacakan. Allah menyatakan, fa idzan salakhal ashhurul haram faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udhu lahum kulla marsad. Kalau sudah berlalu bulan-bulan haram. Bulan haram itu bulan-bulan yang dilarang berperang di bulan itu. Kalau sudah berlalu bulan-bulan haram, perangi orang-orang musyrik di mana saja kalian temui mereka. Dan tangkap mereka, kepung mereka, dan tempati tempat-tempat pengintaian untuk mengintai mereka. Sampai segitunya Allah Azza wa Jalla menerangkan atau menyuruh tentang hal tersebut.
Berdasarkan hal itulah maka jelas sebagian ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan la ikraha fiddin itu dulu sebelum turun ayat-ayat tentang jihad dan memerangi mereka sampai mereka masuk Islam. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dan inilah yang lebih kuat di kalangan para ulama. Ada 6 pendapat di sini. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa adanya ayat la ikraha fiddin itu hanya untuk orang-orang yang beragama ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan juga Majusi. Adapun selain 3 agama tersebut, maka harus dipaksa masuk Islam. Karena demi kemaslahatan kebaikan manusia, termasuk mereka dunia dan akhirat. Lebih baik orang dipaksa untuk baik, untuk benar, untuk selamat, daripada dibiarkan mereka bertindak semau-maunya. Karena kekafiran mereka membahayakan kaum muslimin. Di mana letak bahayanya? Pertama tentu saja ada sentimen keyakinan yang menyebabkan mereka benci tauhid, benci Islam dan kaum muslimin. Dan kalau yang seperti itu memiliki power, kekuasaan, memiliki kekuatan, habis Islam. Makanya kaum muslimin yang minoritas di negeri-negeri kafir rata-rata menderita. Jangankan yang minoritas atau di negara yang mayoritas Islam aja, kaum muslimin tidak berkutik. Para ulamanya dikriminalisasi, para duatnya diadu satu sama lain, dibatasi, dikorek-korek kesalahannya. Ada negara yang kayak begitu? Ada. Jadi itu bahayanya kekafiran orang. Itu yang pertama. Ada sentimen keyakinan, melahirkan kebencian, melahirkan kedengkian, melahirkan permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin. Kedua, membiarkan kekafiran merajalela di sekitar kita, mengundang turunnya murka dan azab Allah. Bagaimanapun gesekan, benturan antara Islam dengan non-Muslim itu tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan bersosial, berekonomi, berpolitik. Nggak bisa. Contoh umpamanya, dalam berekonomi orang-orang kafir tidak mengenal halal dan haram, ya enggak? Menerapkan sistem ribawi yang diharamkan dan diperangi oleh Islam dan kaum muslimin. Menghalalkan sikap gharar di dalam mencari rizki atau kezaliman. Coba gimana nggak zalim umpamanya rentenirnya. Apalagi baru-baru ini heboh ada yang disebut dengan pinjol, pinjaman online. Ditawari, nawarinya manis, menawarinya ramah, baik, seperti seolah-olah sesuatu yang mudah, gampang. Gitu. Nggak banyak, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Pas nagihnya, wah. Tidak hanya ke dia, ke keluarganya. Tidak hanya ke dia dan ke keluarganya. Ke semua orang yang nomor kontaknya ada di HP dia kan. Dari 3 juta bisa
tagihannya 100 juta, bayangkan. Zalim nggak itu? Bingit, ya. Orang Islam nggak mungkin begitu. Itu diharamkan oleh Islam dan kaum muslim. Ada benturan dari aspek ekonomi. Demikian juga aspek sosial. Mereka minum-minum, mereka berjudi, mereka mabuk, mereka begini dan begitu yang merupakan kemungkaran yang oleh Islam dan kaum muslimin tidak boleh dibiarkan. Harus dicegah. Harus dilarang, harus dibendung yang kayak begitu. Coba penjudi, pemabuk, pezina yang seperti itu dilarang dari mabuknya, dari judinya, dari zinanya. Nurut enggak? Bukan nurut. Ngacungkan perep. Punten pakai bahasa Sundanya, damal aya nu mecat. Nggak akan ada yang berani mecat atau saya bukan pejabat. Jadi malah melawan. Apalagi yang kayak begitu punya uang, punya power, punya kekuasaan. Bisa-bisa yang melarangnya nanti disudutkan, dilaporkan. Ujaran kebencian lah, tuduhan nantinya. Atau fitnah lah, atau macam-macam gitu. Jadi pasti ada benturan secara sosial, juga secara politik dan seterusnya. Itu kalau kekafiran dibiarkan, nilai-nilai kekufuran pasti akan mengalami benturan dengan nilai-nilai keislaman di seluruh bidang kehidupan. Dalam kehidupan berekonomi, bersosial, berpolitik, dan seluruh bidang pokoknya. Apalagi ideologi. Berdasarkan hal itulah maka kekufuran tidak boleh dibiarkan. Makanya Allah menyuruh untuk memeranginya. Kecuali yang tadi disebutkan ahlul kitab, itu pun dengan adanya kompensasi. Apa kompensasinya? Kompensasinya adalah mereka harus membayar jizyah. Dalam keadaan mereka itu hina. Jizyah itu artinya upeti sebagai bayaran atas jaminan keamanan terhadap mereka. Seperti firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 29 tadi. Allah menyatakan qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dan tidak mengharamkan apa-apa yang Allah haramkan dan yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yadiduna dinal haq, dan yang tidak beragama dengan agama yang hak dari kalangan ahlul kitab. Dari kalangan ahlul kitab. Perangi sampai mereka memberikan jizyah an yadin. Maksud an yadin itu langsung diberikan oleh tangan mereka, wahum saghirun, dalam keadaan mereka itu terhina. Tidak boleh mengutus orang, nih berikan jizyah ke kaum muslimin, menyuruh orang lain. Enggak, langsung an yadin, langsung mereka sendiri, tokoh-tokohnya sendiri. Saya dan kaum saya menyerahkan jizyah. Jizyah itu apa? Upeti yang diserahkan oleh ahlul kitab kepada pemerintah Islam sebagai biaya perlindungan terhadap keselamatan mereka. Jadilah mereka itu kafir zimmi, dibiarkan asal bayar jizyah.
Kafir zimmi itu kafir yang berada di bawah pemerintahan kaum muslimin dan dijamin keamanan. Tidak boleh disakiti, tidak boleh diganggu ketika mereka melakukan ibadah, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh dilukai, apalagi dibunuh, nggak boleh. Sampai Nabi SAW menyatakan, man adza zimmiyan faqad adzani. Siapa orang yang mengganggu, menyakiti orang zimmi, kafir zimmi, berarti dia sudah mengganggu aku. Dosa, tidak boleh. Itu orang-orang ahlul kitab yang menyerahkan jizyah, dan jizyahnya tidak zalim, sesuai dengan kemampuan, kesepakatan. Berapa yang kamu mampu berikan? Sekian, dilihat betul sekian, udah terima. Tidak membebani melebihi kemampuan mereka. Nah, adapun selain ahlul kitab, seperti orang-orang kafir musyrik, orang-orang yang hidup di Jazirah Arab dengan tetap menyembah berhala, maka diperintahkan untuk diperangi sampai mereka masuk Islam. Allah menyatakan, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Makna fitnah di sini adalah perbuatan syirik, penyembahan terhadap berhala. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama ini semuanya hanya milik Allah. Maknanya sampai mereka menganut agama Allah, yaitu Islam ini. Nabi diperintahkan, ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Hai Nabi, perangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah kepada mereka. Waghluz alaihim, bersikap keraslah kepada mereka, ya. Inilah makna dari la ikraha fiddin. Kepada orang-orang ahlul kitab, jelaskan agama ini dengan sebaik-baiknya sampai jelas mana yang benar, mana yang salah. Setelah jelas bagi mereka, maka tidak boleh mereka ini dipaksa untuk memasuki agama Islam. Dari sinilah maka kita mengetahui paksaan hanya dilarang terhadap agama lain untuk masuk Islam. Adapun orang Islam yang sudah masuk Islam, apakah mereka tidak boleh dipaksa untuk mengamalkan kewajiban, melakukan kewajiban? Mereka harus dipaksa. Apabila tidak melakukannya, ada sanksi, ada hukuman. Baik tidak melaksanakannya itu karena meninggalkan kewajiban, umpamanya tidak sholat, tidak saum Ramadan, tidak menunaikan zakat yang wajib bagi mereka, ada sanksi dunia. Orang yang tidak sholat umpamanya disanksi, dihukum, dan hukumannya diserahkan kepada ijtihadnya hakim. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya menyatakan orang yang tidak menunaikan sholat di tengah pemerintahan Islam, apabila sekali diperingatkan, dua kali tidak sholat juga ditangkap, dan sebagian ulama menyatakan dipenjara, ditahan, sebagian dicambuk atau dijilid sampai mereka sholat. Nah, demikian juga yang tidak saum Ramadan, demikian juga yang tidak menunaikan zakat yang wajib bagi mereka, ada sanksi atau berupa pelanggaran terhadap syariat seperti mabuk, seperti berjudi, seperti berzina, seperti mencuri. Ada hukuman di dunia? Ada. Pencuri di apa? Dipotong.
As-sariqu was-sariqatu faqtu aydihuma. Pencuri laki-laki atau perempuan, potong tangannya. Kalau barang yang dicuri berharga lebih dari 3 dirham. 3 dirham itu sekitar 200.000 lah kalau diuangkan. 210.000 gitu. 1 dirham kira-kira 70.000 rupiah. Nah kalau mencuri sekitar 200 ribuan, maka dipotong tangannya. Kalau di bawah itu nggak boleh. Demikian juga pemabuk dijilid. Demikian juga pezina. Kalau lajang dan bujang dijilid 100 kali. Tapi kalau yang pernah menikah dia apa? Dibunuh dalam bentuk yang mengerikan. Dia apa? Dirajam. Ditanam sebagian badannya, lalu kepalanya di apa? Dilempari dengan batu sampai mati. Ada hukuman di dunia? Ya ada. Bagi orang yang tidak melaksanakan syariat, baik meninggalkan kewajiban ataupun melanggar larangan. Itu konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Sampai-sampai anak kecil pun ya dikondisikan untuk sholat. Murru auladakum idza balagha 7 sinin wadribuhum 'alaiha idza balagha 10 sinin. Perintahkan anak-anak untuk sholat ketika mereka 7 tahun dan pukul mereka kalau sudah 10 tahun tidak mau sholat juga. Ini paksaan ya, agar mereka benar. Untuk dipaksa kadang-kadang, untuk benar kadang-kadang harus dipaksa. Sampai Imam Az-Zuhri menyatakan kanu yadribunana 'alal ahdi wal amanah. Imam Az-Zuhri itu ulama tabi'in. Tabi'in itu anak turunan para sahabat. Tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi sudah meninggal, ini baru lahir. Belajar Islamnya kepada orang-orang tua mereka dari kalangan para sahabat. Kata Imam Az-Zuhri, siapa Imam Az-Zuhri? Dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih. Kanu yadribunana 'alal ahdi wal amanah. Dulu mereka, para orang tua kami, suka memukul kami karena kami melanggar janji dan amanah wa nahnu shighar. Ketika kami masih kecil, usia 6 tahun, 7 tahun, itu sudah melanggar janji. Sudah tidak menunaikan amanah, dihukum dengan cara dipukul. Itu para sahabat melakukan itu. Berdasarkan hal itulah maka orang Islam yang tidak menunaikan kewajiban, yang melanggar larangan, ada sanksi dunia untuk mereka sebelum diazab di akhirat nanti. Tapi sanksinya ini untuk jenis-jenis pelanggaran tertentu dengan kadar tertentu, seperti mencuri dengan kadar di atas harga 3 dirham, seperti mabuk, seperti menuduh orang tanpa saksi, tanpa bukti, ada hukuman cambuk 80 kali, seperti berzina baik dicambuk ataupun dirajam. Demikian juga penjudi, demikian juga perampok. Kalau perampok lebih dari mencuri kan, perampok itu dipotong secara bersilang antara tangan dan kaki. Potong tangan kanan dan kaki kiri atau tangan kiri dan kaki kanan. Itu hukuman. Dan itu menunjukkan keharusan bagi setiap muslim untuk taat kepada aturan. Ini yang pertama. Yang kedua, menjaga, memelihara keamanan masyarakat umum dengan tidak adanya pencurian, tidak adanya mabuk-mabukan, tidak adanya perjudian, tidak adanya perzinahan. Aman ini masyarakat.
Tidak ada orang yang berani melanggar syariat Islam melahirkan keamanan. Nah, karena coba bagi jamaah yang pernah umroh atau haji, pas azan itu kan para pedagang teh di emperan-emperan juga banyak. Ketika azan wajib berhenti. Nggak boleh ada ketika sholat yang berdagang bisa ditangkap, bisa dicabut izinnya. Mereka tinggalkan begitu, cuma ditutup saja sama kain. Sudah pergi saja ke masjid, aman tuh. Nggak ada yang berani nyolong, nggak ada yang berani mencuri. Karena risikonya begitu mencuri langsung ketahuan, karena ada CCTV tuh. Ada kamera ya, kelihatan. Atau jangankan begitu ya, di dalam Masjidil Haram itu kamera itu mungkin entah sampai 1 juta kamera mungkin. Begitu, ada yang diem, ada yang muter begini. Itu ketika tawaf berjejal-jejal gitu ya. Tiba-tiba masuk rombongan polisi, menangkap seseorang. Ternyata orang ini nyopet lagi tawaf, nyopet di Masjidil Haram, bayangkan. Orang Indonesia lagi. Kan beritanya sampai viral dulu. Korbannya nggak sadar bahwa dia dicopet, nggak tahu. Sampai polisi datang, kenapa polisi tahu? Lihat kamera, itu tuh ada terjadi itu pencopetan, pencurian, kelihatan, ketahuan tuh. Jadi begitu, si korbannya belum tahu. Tapi polisi tahu korbannya si Anu karena ada CCTV tadi dan si pencopetnya diketahui, oh ada CCTV, langsung digerowok. Bahaya itu kalau umpamanya ketahuan seperti itu. Makanya aman, nggak ada pencurian, nggak ada pencopetan. Kalau tak ada pencopetan dilakukan oleh pendatang. Dan yang tadi itu korbannya orang Indonesia, pelakunya juga orang Indonesia juga, ngerakunnya. Lagi tawaf, coba bayangkan nyopet. Ada kasus barang hilang ketika haji dan umroh banyak. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Banyak yang kehilangan uang. Ya. Oleh karena itu, asli penduduk Saudi tidak ada yang berani. Kalau ada pelaku, itu orang luar yang kebiasaan dari negaranya dibawa ke sana gitunya. Jadi amanlah kehidupan masyarakat apabila ada sanksi sosial, ada sanksi ekonomi juga, ada sanksi fisik juga bagi para pelaku kejahatan tersebut ya. Hadirin sekalian dan para jamaah, sekarang sudah jam 6, kita harus menyiarkan jeda dulu. Setelah itu langsung kita masuk ke sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, kita kembali lagi kepada forum kajian pembahasan kitab usul salasah ini. Dan untuk sesi sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang akan bertanya, kami silakan bisa melalui telepon di nomor 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122714776. Baik, untuk yang pertama kami persilahkan kepada jamaah yang ada di Masjid Umar bin Khattab. Kami persilahkan yang akan bertanya secara langsung pada Ustaz. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya, ini tadi dikatakan kafir yang bukan kitabi itu boleh diperangi. Itu berlaku sampai di mana saja, seperti di Indonesia gitu.
Sebab di Indonesia ini jangan-jangan diperangi, orang yang nendang sesajen aja Tangkap. Iya, ditangkap. Bahkan orang Islamnya sendiri juga ikut-ikut menyalahkan. Bagaimana itu, Ustaz? Ya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Pak Husain, kapan wajibnya kita memerangi orang-orang kafir? Iya, wewenang memberi instruksi memerangi itu ada di tangan pemerintahan Islam, bukan wewenang masing-masing individu kaum muslimin. Oh ya kafir ya, habak, nggak boleh. Tidak boleh. Termasuk pemberantasan syirik. Seperti umpamanya kalau ada kuburan yang ditembok, atau umpamanya bukan ditembok lagi malah didirikan bangunan, adanya berhala, wajib untuk diruntuhkan, tapi yang melakukannya adalah ulil amri, atas instruksi, bukan masing-masing individu kaum muslimin. Kalau masing-masing individu kaum muslimin melakukannya, akan terjadi madarat. Berdasarkan hal itulah maka ada fiqih amar ma'ruf nahi munkar. Ada aturan syariat dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Mana yang harus yang menjadi wewenang penguasa, mana yang boleh dilakukan oleh masing-masing individu muslim. Kita harus tahu, jangan sampai wewenang penguasa kita ambil alih. Seperti umpamanya ada pencuri itu, langsung ambil golok, tewak, langsung dipotong. Itu di Nubala erih tanya, ilalang apa? Alang-alang bergoyang kencang, ada yang berzina di sana, rajam, nggak boleh. Itu wewenang siapa? Wewenang penguasa. Itu pun melalui prosedur, melalui proses pengadilan. Diadili apa alasannya dan seterusnya. Ada saksi, ada bukti, tidak hanya tuduhan semata-mata. Jadi apa yang menjadi wewenang penguasa tidak boleh direbut oleh individu. Termasuk umpamanya meruntuhkan bangunan-bangunan di atas kuburan, tembok-tembok kuburan, dilakukan oleh masing-masing kita, rame ribut. Ada sesajian ditajong gitu ya. Kebencian kepada perbuatan syiriknya tetap harus. Tapi pemberantasannya lihat itu menang siapa. Para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan apakah boleh kita menghancurkan berhala ataupun sesajian yang disajikan? Enggak, itu menang ulil amri. Kalau dilakukan oleh masing-masing individu banyak madarat. Seperti yang terjadi kemarin, ada sesajen yang ditendang, apa akibatnya? Gencar di beberapa tempat mengadakan ritual 1000 sesajian sebagai reaksi atas itu. Jadi ingin menghilangkan kemungkaran, tapi berakibat munculnya kemungkaran yang jauh lebih besar dan jauh lebih banyak. Satu sesajian ditendang muncul 1000 sesajian. Peribahasa menyatakan hilang satu apa? Hilang satu tumbuh 1000. Patah tumbuh hilang berganti. Begitu keburukan juga. Jadi maksudnya ingin memberantas keburukan, tapi berakibat mengundang datangnya keburukan yang jauh lebih besar.
Dan itu yang menjadi alasan kenapa kita tidak boleh mencela berhala-berhala mereka. Bukan karena berhala itu mulia dan agung, tapi berakibat timbulnya madarat yang lebih besar, yaitu mereka nanti mencela Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sembah. Kita katakan, berhala kalian yang kalian sembah itu benda mati, hina. Dan akibatnya apa? Apalagi Allah kalian. Nah begitu kan? Akhirnya dihinalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita menghina mereka, menghina berhala-berhala mereka. Bukan karena mulia, bukan karena agung, bukan karena takut kualat, bukan. Tapi khawatir nanti mereka membalas menghina Allah yang kita sembah. Jadi itu semua wewenang penguasa. Yang apabila penguasa melakukannya, ya kita dukung. Tapi kalau tidak melakukan karena tidak peduli, hare-hare gitu ya, itu tanggung jawab mereka. Atau mereka ingin melakukan tapi tidak mampu, atau mungkin karena kelemahan atau karena gejolak yang akan muncul kemudian. Bila itu diberantas, lalu mereka mengatur strategi, menunggu kesempatan yang pas. Itu urusan mereka, ijtihad mereka, bukan wewenang kita. Jadi sekali lagi yang saya jelaskan tadi itu merupakan wewenang dari penguasa muslim, bukan wewenang dari masing-masing individu kita. Maka tidak boleh kita menerapkan secara individual, ya kafir ya, bukan Nasrani, bukan Yahudi, bukan Majusi, hajar, nggak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya. Muzayin silakan. Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kami silakan bagi Anda para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya secara langsung pada Ustadz melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Tadi ada penelpon yang masuk, kami silakan yang akan bertanya. Ya, ada yang telepon yang masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ustaz, saya mau tanya, di dalam agama Islam tidak ada paksaan, tetapi ada firman Allah di dalam surat Yunus ayat 99 atau 29 dan 5 di Anfal 39. Harus diperangi, apa alasannya itu yang saya tanyakan, apa alasannya harus diperangi, dan di atas tidak ada paksaan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa katanya Zan pertanyaannya? Dalam Islam tidak ada paksaan dalam agama, tapi dalam beberapa ayat yang Pak Mulyono sebutkan, ada ayat yang menyebutkan tentang yang harus diperangi, katanya Ustaz. Jadi pertanyaannya? Ya mungkin kenapa? Kenapa kontradiksi? Itu. Ya, tadi sudah dijelaskan. Sebagian ulama menyatakan la ikraha fiddin itu mansukh dengan adanya ayat-ayat yang menyuruh memerangi mereka. Sebagian ulama lagi menyatakan itu hanya berlaku bagi ahlul kitab, tapi tidak berlaku bagi selain ahlul kitab. Dan ahlul kitab yang tidak boleh dipaksa masuk Islam pun dengan adanya kompensasi berupa memberi apa? Upeti atau jizyah yang besarnya disepakati oleh kedua belah pihak tanpa menzalimi, karena memelihara keamanan negara itu butuh biaya yang tidak kecil. Terus ada jaminan siapa yang berani menyerang ahlul kitab yang hidup di negeri kaum muslimin itu berhadapan dengan pemerintahan kaum muslimin, akan dibela. Siapa yang berani memeranginya berarti memerangi kaum muslimin. Jangankan orang luar, orang Islam internal kaum muslimin diancam oleh Nabi SAW dengan mengatakan man adza zimmiyan faqad adzani. Siapa
yang menyakiti, mengganggu kafir dhimmi, dia sudah mengganggu aku, sudah menyakiti aku. Artinya haram, tidak boleh. Nah, itu biaya perlindungan yang tentu saja itu membuat orang-orang kafir yang hidup di kaum muslimin merasakan apa? Aman dari gangguan, walaupun gangguan orang-orang Islam. Nggak akan ada yang berani mengganggu, nggak akan ada yang berani menghina. Apa ibadah yang mereka lakukan aman, nggak akan ngalungkeun pepetasan gitu ya, lagi kebaktian, enggak, dijamin aman. Dan itu sebanding dengan upeti yang mereka setorkan kepada pemerintahan Islam. Nah, itu pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama mansukh, pokoknya orang ahlul kitab juga harus dipaksa masuk Islam. Pendapat yang kedua itu ahlul kitab tidak, tapi mereka harus membayar jizyah. Ada juga memang pendapat ulama seperti yang saya bilang tadi, itu ada 6 pendapat para ulama yang dibeberkan dalam kitab-kitab mereka. Salah satunya ini berlaku umum, baik ahlul kitab ataupun orang kafir selain ahlul kitab tidak boleh dipaksa masuk Islam kalau mereka tidak mau. Cuma ada cumanya, tidak boleh mereka melakukan pelanggaran terhadap syariat Islam di lingkungan kaum muslimin. Tidak boleh mabuk terang-terangan, tidak boleh umpamanya berjudi, tidak boleh, pokoknya apa yang dilarang oleh Islam tidak boleh mereka lakukan. Wanita-wanitanya harus tetap menutup aurat walaupun kafir, bukan karena mereka dapat pahala dari hal itu, tapi untuk mencegah timbulnya fitnah, godaan, gangguan kepada laki-laki muslim. Adanya ayat qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang-orang mukmin tundukkan pandangan-pandangan mereka. Itu dalam rangka memelihara diri dari fitnah, bukan karena mulianya perempuan-perempuan yang mengumbar aurat, bukan terhormatnya mereka, tapi untuk menjaga diri dari fitnah yang mungkin muncul. Nah, jadi ada ulama yang ketiga menyatakan berlaku umum, ahlul kitab atau selain ahlul kitab, pokoknya tidak boleh dipaksa. Ini menunjukkan masuk Islam harus berdasarkan ketulusan, keikhlasan, bukan keterpaksaan. Wallahu a'lam. Kembali ke jamaah, kalau ada yang mau bertanya lagi dipersilakan. Mak-mak di belakang boleh juga bertanya. Muzain silakan lagi. Nah, Ustaz, ada pertanyaan melalui pesan singkat nih dari Abu Hanan di Baras. Ustaz, bagaimana hukumnya membuat makanan berhias seperti nasi tumpeng yang tidak berhubungan dengan ritual tertentu? Misalkan makan nasi kuning atau tumpeng bersama dalam satu wadah. Apakah ini termasuk tasyabuh dan berpengaruh terhadap akidah? Menghias makanan dengan hiasan yang bukan merupakan ritual agama tertentu. Iya, barakallahu fiik. Menghias makanan sehingga terlihat menggiurkan dari aspek warna, dari aspek penampakan gitu ya, hiasan seperti itu boleh apa tidak? Kalau dalam rangka agar jadi pikabitaun gitu ya, sebab penampilan berpengaruh nggak terhadap selera makan? Iya, tuh berpengaruh. Walaupun rasanya enak, tapi ketinggal itu rujit sigaletak itu hidung gitu kayaknya. Seperti kalau kita masak balakutak, tahu balakutak? Semacam cumi, tapi ini mah rada bulat gitu. Itu kalau dipasak tintanya kan keluarnya hidung. Damehong tuh segaletak. Jadi menghilangkan selera. Mungkin rasanya enak, ya mungkin enak. Tapi penampakannya segaletak mah itu selera.
Akhirnya muncul kreativitas dari para chef umpamanya. Tidak sekedar rasa tapi juga penampilan, ya enggak? Dibuat sedemikian rupa agar tempting, agar pikabitain, agar bikin selera. Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Terus makan sanyiru barengan, boleh nggak? Tasyabuh nggak? Tasyabuh dengan siapa? Itu justru kebiasaan kaum muslimin. Para santri zaman baheulanya, zaman baheula. Ayeuna mah santri di desa piring ewang. Zaman baheula mah tuh bruk gitu ya, sanyiru ku 5an, 6an gitu ya. Bareng-bareng. Boleh, bagus. Yaitu membangun kebersamaan ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzain. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Ummu Syarifah. Semoga Ustaz dan tim dalam lindungan Allah izin bertanya, bagaimana cara jika kita mendakwahi orang yang tidak sholat Ustaz agar didengar? Dan pertanyaan kedua, bagaimana jika setelah sholat zikir lalu dilanjut bersolawat kepada Nabi? Bolehkah? Jazakallahu khair. Barakallahu fik. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mendakwahi orang yang tidak sholat? Iya, ini umum pertanyaannya. Bagaimana mendakwahi orang yang mabok, yang judi, yang tidak berjilbab di kalangan para wanita, yang suka nipu di warung atau di pasar, yang tidak saum Ramadan, kayak gitu. Intinya yang tidak melaksanakan syariat Islam apapun bentuknya. Intinya iman. Mereka tahu sholat wajib, mereka tahu tidak sholat itu dosa, mereka tahu nanti akan diazab di alam kubur ataupun di kiamat di akhirat, tapi nggak peduli. Kenapa? Imannya yang lemah. Para wanita tahu mereka itu wajib menutup aurat. Ada sanksi, ada dosa untuk itu. Ada azab di alam kubur di akhirat. Tapi mereka tidak peduli. Demikian juga yang nyolong, tahu bahwa mencuri itu haram. Mencuri itu kalau ya ketahuan di dunia babak belur. Kalau nggak ketahuan, dosa besar. Nanti diazab di alam kubur, di akhirat. Demikian juga pemabuk, pezina, penjudi dan seterusnya. Tahu itu dosa. Kenapa dilanggar? Iman yang kurang, yang lemah, yang sangat tipis. Maka bagaimana caranya agar mereka mau sholat, mau berhenti dari judinya, dari mabuknya, mau menutup aurat? Pupuklah keimanannya. Berikan nasihat, berikan wejangan, suruh baca Quran, suruh hadir ke pengajian, suruh belajar ilmu syar'i, suruh melakukan amalan-amalan penguat keimanan, suruh infak dan sedekah. Apa hubungan infak dan sedekah dengan sholat? Infak dan sedekah adalah kebaikan. Kebaikan selain melahirkan pahala, juga mengurangi dosa dan mengundang turunnya hidayah Allah. Salah satu penyebab orang berat melakukan ibadah dan amal soleh adalah dosa. Kalau dosa dikurangi dengan cara infak dan sedekah, hambatannya berkurang. Terus pahala bisa mengakibatkan dorongan untuk beramal besar. Mengundang turunnya hidayah dari Allah. Dari infak dan sedekah nanti jorojoy ingin sholat. Jorojoy ingin saum ketika Ramadan. Jorojoy ingin hadir ke pengajian. Jorojoy ini memang bahasa Sunda, nggak ada terjemahannya. Tapi saya nggak takut ngomong bahasa Sunda. Malah ayah berani mecatnya, berhenti jadi ustaz sebab ngomong Sunda. Nggak bisa. Nah, jadi imannya diperkuat ya, imannya diperkuat. Suruh hadir ke pengajian, suruh berbuat banyak kebaikan, suruh stop dia dari dosa-dosa dan
kemaksiatan yang selama ini dia lakukan. Karena itu yang menghambat dia untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Wallahu a'lam. Nanti kalau ada pertanyaan dari jamaah ini langsung ngacung ya. Silakan Muzain. Nah, ada penelpon kembali Ustaz. Silakan. Kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa di mana, Dari Bu? Ibu Ani di Riung Bandung. Oh, mangga, Bu. Maaf di luar tema mengenai sholat witir yang ada kunutnya itu disebut di situ sepanjang masa. Tetapi kalau waktu waktu Ramadan hanya pertengahan, minta penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio di sininya harus dibenahi lagi karena kurang jelas nih. Kumaha Muzain ulangi. Pertanyaan dari Ibu Ani di Riung Bandung Ustadz, bahwa dikatakan bahwa kunut dalam sholat witir itu dikatakan sepanjang masa. Tapi kenapa dalam Ramadan hanya dilakukan pada pertengahan sampai akhir Ramadan saja katanya? Kunut witir sepanjang masa. Iya kan. Oh ya. Ya, Ibu Ani di Riung Bandung, barakallahu fiik. Tidak ada keterangan bahwa kunut witir itu dilakukan sepanjang masa. Tidak ada. Witirnya iya. Witirnya menjadi sunnah yang muakkadah. Kalau tidak mampu dilakukan nanti, lakukan sebelum tidur. Nanti kalau malam bangun tinggal tahajudnya 8 rakaat. Tapi kalau mampu ya nanti bangun tahajud 8 rakaat, tutup dengan witir minimal 1, ya syukur kalau 3. Adapun kunut witir jumhur ulama menyatakan hanya berlaku pada waktu bulan Ramadan. Itu pun boleh dari awal, boleh dari pertengahan, boleh dari 10 hari terakhir. Tapi yang lebih rajih dari keterangan yang ada, yang lebih kuat adalah dari pertengahan Ramadan. Dan itu yang kita terapkan di masjid ini. Pertengahan Ramadan memulai kunut witir. Adapun kunut witir di luar Ramadan tidaklah disyariatkan menurut jumhurul ulama. Ada ulama yang berpendapat boleh kunut witir di setiap malam, boleh ya, berdasarkan hadis yang diterima dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Hasan ini siapa? Nabi alaihissalam cucu. Allamani Rasul sallallahu alaihi wasallam du'aan fil qunut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari aku doa dalam kunut. Kunut witir. Ya Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait sampai akhir. Dan itu adalah doa kunut witir. Dan itu diajarkan oleh Nabi kepada cucunya, pasti bukan untuk kunut Ramadan. Karena kunut Ramadan itu pasti di masjid bermakmum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bermakmum kepada imamnya. Tapi diajarkannya tersebut untuk diri sendiri, dan Hasan bukan imam di dalam sholat. Kecuali ketika beliau menjadi khalifah, ya. Tapi ketika diajari, Nabi masih ada. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali juga masih hidup. Nggak mungkin jadi imam. Nah, ini untuk diri sendiri di dalam sholat tahajudnya. Witir seusai tahajud. Jadi sebagian ulama menyatakan boleh. Jumhur ulama menyatakan tidak disyariatkan. Karena Nabi SAW pun tidak diriwayatkan kunut witir di luar Ramadan. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Ya. Jadi yang dimaksud kunut sepanjang masa bukan kunutnya tapi witirnya. Adapun kunutnya ikhtilaf tadi ya. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir Muzain. Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan terakhir datang dari Ibu siapa ini?
Maaf sebentar Ustaz. Dari Ummu Hanifah Ustaz. Ustaz, ada orang yang merusak kesyirikan di negeri mayoritas muslim. Kenapa kok malah ditangkap pihak yang berwenang ya Ustaz? Syukran Ustaz. Ada orang yang merantas perbuatan syirik, kenapa ditangkap oleh yang berwenang? Karena hukum yang berlaku di Indonesia hukum positif, bukan hukum Islam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pencegahan terhadap perbuatan syirik dalam bentuk seperti itu tadi sudah diterangkan wewenang ulil amri, wewenang penguasa. Kalau penguasa tidak melakukannya, itu tanggung jawab mereka, dosa atas mereka. Tapi tidak dilakukannya wewenang penguasa oleh mereka tidak berarti boleh bagi kita mengambil alih tugas itu, enggak. Sama dengan memotong pencuri, memotong tangan pencuri, boleh kita lakukan? Enggak boleh. Sama dengan mencambuk pemabuk, ada tukang mabuk, cepengan. Orang cambuk, boleh? Tidak boleh. Itu wewenang penguasa, gitu ya. Apabila itu di take over, diambil alih oleh masing-masing individu, keliru, salah. Menurut aturan Islam juga salah. Tanpa membenarkan perbuatan memberi sesajiannya, enggak. Itu tetap syirik, ya, syirik. Tapi bagaimana cara memberantas perbuatan syirik tersebut? Ada aturannya. Berdasarkan hal itulah maka lihat dampaknya, lihat madaratnya. Karena ingin memberantas syirik dengan cara yang tidak syar'i, caranya berakibat madarat. Apa madaratnya? Muncul 1000 sesajian. Terus dia sendiri dipermasalahkan. Yang semoga Allah melindunginya. Semoga Allah juga memberikan kesabaran kepadanya dan semoga Allah memudahkan urusannya. Semoga dibebaskanlah ya. Dan ini menjadi pelajaran bagi dia untuk di kemudian hari dan juga pelajaran bagi yang lain. Ingat, ada amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi wewenang penguasa yang tidak boleh diambil alih oleh masing-masing individu kaum muslimin. Untuk mengetahuinya bagaimana? Ngaji, belajar. Terus yang benarnya gimana? Yang ngaji lah. Kita nggak mungkin menjelaskan kasus per kasus, poin per poin. Tapi harus kita jelaskan kaidah dasarnya terlebih dahulu. Dan untuk itu dibutuhkan belajar. Minimal nanya dulu kepada ustaz, nanya dulu kepada orang yang lebih tahu. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi begitu, seperti umpama kita ada wabah nih, ada cikungunya yang diakibatkan oleh nyamuknya. Ada DBD, ada ini, ada itu di lingkungan kita. Akhirnya kita bertindak tanpa konsultasi ke ahli kesehatan. Akhirnya bertindaknya kumaha, mungkin umpama orang aya kedurukan sampah supaya si nyamuknya mabuk. Apa akibatnya? Akibatnya polusi. Nyamuknya anggar tidak mati. Apa yang harus kita lakukan? Tanya ke orang yang tahu tentang bagaimana cara membersihkan lingkungan kita dari nyamuk seperti mereka ahlinya. Di fogging kayak gitu ya. Kandungan asap foggingnya juga khusus, tidak asal asap kemudian bisa membunuh, kan gitu. Nanya ke ahlinya. Ada pandemi seperti kita, ya. Bagaimana cara pencegahannya? Nanya ke ahlinya. Jangan menurut kita. Ada yang kena. Bagaimana penanganannya? Jangan cari-cari sendiri. Nanya ke ahlinya. Segala sesuatu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Termasuk adanya perbuatan syirik. Nanya dulu ke ustaz, gimana sikap kita? Jangan langsung talapung, ditajong gitu ya. Akibatnya mati satu,
tumbuh 1000 ya, itu ya. Cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali melanjutkan kajian ini di hari Senin yang akan datang. Nanti jam 8 insya Allah ada kajian lagi menyangkut kitab ad-da'wah tapi tidak di masjid, itu di radio saja didengarkannya ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.